Pertanyaannya adalah kalau kita bicara 4 konsep ikigai nih Pak ya, atau 4 irisan dalam ikigai tadi ya. Ada mission, ada vocation, ada profession, ada passion. Pertanyaannya benar-benar relevan nggak sih Pak aplikasinya atau penerapannya di dalam bisnis asuransi jiwa, khususnya yang ketika Pak Manggu gitu ya, emang benar-benar udah kecemplung nih ya dan benar-benar ya sudah menjalankan. Tapi benar nggak sih Pak realnya, boleh nggak nih Pak dikasih contoh-contoh yang memang kalau Pak Manggu punya gitu ya, dari 4 tersebut apa sih yang memang benar-benar sudah ada dan benar-benar ya kalau bisa kita lihat secara nyata, jadi nggak mau deh gitu ya cuma konsep doang gitu ya, cuma idealnya doang, tapi benar-benar seperti apa sih Pak penerapannya Pak? Oke, menarik Pak Sandi, pertanyaannya menarik juga. Pak Sandi memang komenannya langsung tek 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 nih, luar biasa ya. Iya Iya, dong, iya, iya. langsung saja to the point. Langsung aja ya. Nah ya, jadi kalau saya boleh sharing teman-teman ya kan, tadi kan kalau lihat video tadi kan pertama dari passion dulu ya, passion ke mission ke vocation baru profesional ya, profession ya. Nah, masalahnya menjadi problem di saya pribadi adalah waktu saat saya lulus kuliah masuk ke dunia sebenarnya, saya nggak tahu passion saya apa. Itu dia, itu yang menjadi masalah ya. Yang penting cari Passion duit itu kan aja ya. iya mencari duit ya. So, nggak tahu passion saya apa, saya masuk ke satu hal yang kepepet, butuh uang waktu itu. Jadi harus masuk ke uangnya dulu malah waktu itu ya. Nah di sini sangat relate kan teman-teman. Jadi saya percaya teman-teman bahwa pencipta kita ya, sang pencipta Tuhan atau kita sebut Allah juga ya sama ya. Nah itu sangat sayang kepada kita teman-teman. Jadi apapun kondisi kita saat ini ya, yang teman-teman sedang mencari passionnya di mana, sedang mencari apa sih kerjaan yang cocok dengan kita, itu pun saya alami teman-teman. Sampai waktu itu yang saya lakukan adalah saya menjalani apa yang di depan mata teman-teman ya, di depan mata. Jadi dan satu kuncinya ketika kita menjalani itu yang saya lakukan adalah maksimal, all out, semua dilakukan, semua dicurahkan, sampai akhirnya ke titik saya ketemu, oh ini bidang yang saya suka, ternyata ini menarik bagi saya. Dan begitu apalagi ketika terjadi pembayaran klaim tuh. Klaim itu kita bertemu dengan nasabah ya yang sedang sedih-sedihnya, cuma kita serahkan uang sejumlah berapa ratus juta, berapa miliar. Ini energinya luar biasa teman-teman. Itu energi cinta kasih, energi keberkahan itu. Nah ini yang tidak ada di bisnis manapun teman-teman ya. Saya tidak pernah mendapatkan ya di bidang Artinya kalau apapun bicara yang ini. tentang misi, apa yang kita berikan kepada dunia ya, kalau dibicara tentang di IKEA kan ada misi ya, apa yang sudah kita berikan kepada dunia. Dan itu benar-benar dirasakan ya Pak. Kalau kita dapat komisi, kita dapat bonus, happy kita, bahagia kita. Tapi justru malah ketika kita membantu orang yang memang benar-benar terjadi risiko dan klaimnya dibayarkan, benar nggak sih Pak katanya para pebisnis asuransi jiwa nih teman-teman, kalau teman-teman diundang nih oleh para pebisnis asuransi jiwa yang hadir juga hari ini, katanya justru malah happy-nya luar biasa ya Pak. Bahkan mungkin lebih happy dibandingkan hanya terima komisi ya, ketika ngebantu klaim. Benar nggak sih Pak? Betul sekali teman-teman, ini betul saja. Jadi kalau misalnya ini saya suka pakai analogi begini Pak Sandi, berhitung ya, misalnya kita datang ke satu nasabah, kita jual UP Jiwa 1M misalnya ya ke satu nasabah ya. Nah kita terima komisi berapa sih? Paling 1M itu bisa antara preminya 2 juta per bulan misalnya ya teman-teman. Kita mulai hitung-hitungan nih, kita terima komisi paling 20%, 30% dari 2 juta ya, 600.000 misalnya. Nah ini teman-teman bisa kebayang nggak ya, misalnya andai kata nasabah itu tidak beli, artinya dia kehilangan 1M aset teman-teman ya. Kita tidak dapat komisi, kita hanya kehilangan 600.000. Jadi sangat beda banget. Nah, ketika juga begitu saat klaim ya, klaim ini kondisi ketika nasabah itu sedang dalam posisi yang sedih-sedihnya ya, apalagi klaim meninggal, klaim sakit kritis, klaim kesehatan ya. Nah, kita datang sebagai penolong. Ini loh Bu, tenang aja, nggak usah pusingin keuangan, keluarga Ibu sudah dijaga, untung kemarin Bapak baik loh Bu, siapkan uang asuransi jiwa, sehingga sekarang ini Ibu buat Ibu untuk melanjutkan keuangan. Nah, ini bayangkan ini luar biasa teman-teman, energi ini yang saya cintai di bisnis ini ya. Itu ketika sehingga sekarang ke titik bahwa saya melihat calon nasabah atau apa itu sebagai orang yang saya cintai. Saya mau nanti keluarganya aman. Sampai ke titik itu saya mau nanti anak-anak yang masih sekolah ini nggak akan ada masalah ketika terjadi sesuatu. Nah ini yang kita sampaikan sehingga semua dapat. Jadi ketika kita begitu otomatis skill akan meningkat juga ya tadi ya, ada profession juga meningkat dan uangnya otomatis akan naik. Bergulir ya Pak ketika kita sudah membantu klaim gitu ya, sudah ada kepercayaan
dari nasabah, oh ternyata bisnis asuransi emang benar-benar bisnis real nih gitu ya. Yang saya bayarkan tidak akan pernah hilang ya, selama memang tetap gitu ya saya berkomitmen. Nah, ketika itu memang dilakukan akhirnya klaim terjadi gitu ya. Dan itu akhirnya menjadi cerita yang terus bergulung ya Pak. Kita jadi percaya diri, menjadi jauh lebih bersemangat lagi, kita jauh lebih bersemangat lagi, lebih banyak lagi yang pada akhirnya menitipkan preminya kepada kita gitu ya, yang mempercayakan untuk apa namanya menitipkan proteksinya kepada kita dan terus membesar dan akhirnya bergulung ya Pak. Benar sekali Pak Sandi. Jadi kayak itu ketika kita bisa menyampaikan hati kita ke nasabah ya tadi ya. Ini bisnis nggak usah dicari, datang sendiri teman-teman. Ya. Tiba-tiba dikontak, Pak saya butuh asuransi, itu sudah suatu hal yang berputar sehingga Ikigai-nya udah kebentuk otomatis ya. Padahal saya baru tahu sekarang Ikigai itu apa. Cuma memang relate, ini luar biasa. Itu Tapi Pak gini Sandi. Pak, kalau Jadi kita ya akhirnya terjawab, income nggak usah pusing. passion-nya terjawab, mission-nya terjawab gitu ya. Terus vocation-nya terjawab. Pertanyaan adalah kalau kita bicara what you paid for-nya tuh Pak gitu ya. Emang lumayan Pak hasilnya Pak. Kan kita harus realistis deh ya di zaman seperti ini gitu ya. Kalau melulu tentang value, melulu tentang ibadah gitu ya. Mungkin ada beberapa teman-teman, saya belum kesana nih San gitu ya. Saya mau yang sederhana dulu deh ya, seberapa besar saya mendapatkannya. Tetapi kita coba kalau bicara tentang basic deh Pak. Memang sebesar apa dan selumayan itu yang kita dapatkan Pak di bisnis asuransi jiwa Pak. Menarik Pak Sandi ya. Jadi ini menarik banget nih, langsung tutup poin lagi ya. Menarik ya. Nah, jadi dulu waktu saya mungkin flashback dikit tuh saya dulu resign dari broker asuransi ya. Nah, saya kan juga berpikir ya teman-temannya, ini jangan sampai nanti yang pastinya per bulan jadi ngedrop banget karena kan sudah pasti namanya kita employee kan. Kita fair-fairan aja deh ya Pak, fair-fairan aja kita belak-belakan aja ya. Nah, itu kalau memang teman-teman latar belakang employee, teman-teman harus coba di life insurance ya. Kenapa? Karena komisinya terus-terusan teman-teman. Ada yang 10 tahun, ada yang 22 tahun. Nah, ini udah kayak gaji teman-teman. Jadi satu nasabah closing ya, teman-teman misalnya taruh komisi yang 3 tahun, 4 tahun. Ini 3 tahun, 4 tahun udah kayak gaji aman. Nah, bulan depan komisi closing lagi satu nasabah. Artinya ngegulung terus. Jadi di sini dari segi income ya kita memang dibayarkan sesuai dengan yang kita lakukan, yaitu kita pun juga terbantu karena kita membantu nasabah. Jadi itu benar. Karena komisi kita udah kayak gaji, terus jalan terus. Artinya usaha sekali, penghasilannya berkali-kali dan bukan hanya berkali-kali, jumlahnya terus bergulung dan terus bertambah besar ya Pak. Betul sekali ya. Semakin kuat Ikigai kita, semakin nasabah itu datang dan itu ngegulung. Teman bisa bayangkan kan gulungannya ya 1 tahun, 2 tahun. Memang di tahun pertama ini teman-teman ikuti dulu sistemnya, semua jalankan. Nanti rasakan tahun kedua, ketiga dan seterusnya tuh ya keluarga sih aman ya sudah semua sudah karena gulungannya itu dapat gitu. Iya, saya menunggu kata kunci ini. Teman-teman semenarik ini loh ya informasi dari Bu Ben dan informasi dari Pak Mangu dan semakin hangat nih ya sesi kita dan udah mulai buka-bukaan ya teman-teman. Artinya seberapa besar sih income-nya? Kalau kita bicara tentang yang realistis dulu deh ya, tentang hasil yang kita dapatkan dan kita akan kembalikan pada keluarga. Ternyata Pak Mangu bilang ya sangat-sangat luar biasa ya. Usahanya sekali, income-nya berkali-kali dan terus bergulung dan terus bertambah besar.